Halo Sobat ASN seluruh penonton. Di video kali ini kita akan kupas tuntas kabar yang sedang ramai. Apakah kenaikan gaji PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara di 2025 benar-benar pasti? Kita lihat dokumen resmi, tantangan, dan apa yang perlu diketahui agar kamu tidak tersesat di antara rumor dan fakta. Pada segmen pertama ini akan dibahas apa latar belakang dan kenapa topik ini penting. Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok makin dirasakan banyak aparatur negara. Kenaikan gaji menjadi salah satu janji kampanye dan topik yang sangat sensitif karena menyangkut kesejahteraan banyak orang. Banyak yang bertanya, kapan akan diberlakukan, berapa persen, siapa saja yang termasuk, dan terutama, apakah benar-benar pasti? Pada segmen 2 ini akan dibahas apa yang sudah ditetapkan, fakta berdasarkan dokumen resmi. Berikut poin-poin penting yang sudah diketahui dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. 1. Ruang lingkup kenaikan gaji. Dalam lampiran Perpres 79/2025 disebut bahwa kenaikan gaji tidak hanya untuk ASN, PNS, PPPK, tapi juga TNI, Polri, serta pejabat negara. Ini sebuah hal baru, sebab sebelumnya pejabat negara seringkali belum termasuk dalam daftar resmi penerima kenaikan gaji. 2. Waktu berlaku dan pencairan rapel. Kenaikan gaji direncanakan mulai diberlakukan Oktober 2025. Pembayaran menggunakan sistem rapel, yaitu gaji yang sudah disesuaikan akan dibayarkan sekaligus untuk periode Oktober-November pada November 2025. 3. Persentase kenaikan menurut golongan. Berdasarkan publikasi media yang mengutip isi lampiran Perpres, berikut kisaran persentasenya. Golongan I dan 2, plus 8%. Golongan 3, plus 10%. Golongan 4, plus 12%, kenaikan tertinggi. 4. Tujuan kebijakan dan konsep total reward. Pemerintah menyebut bahwa kenaikan gaji ini bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain gaji pokok, akan diterapkan konsep total reward berbasis kinerja, yang artinya penghargaan atau insentif tambahan akan sangat bergantung pada hasil kerja individu atau unit kerja. Pada segmen 3 ini akan dibahas apakah kepastian itu benar? Hambatan dan ketidakpastian yang masih ada. Meskipun Perpres sudah menetapkan rencana, ada hal-hal yang masih menjadi sumber ketidakpastian. Berikut beberapa catatan penting. Meski Perpres sudah ada, Istana menyebut bahwa kenaikan belum benar-benar pasti, dalam arti semua detail final belum dibahas publik secara menyeluruh. Beberapa pihak sebelumnya membantah klaim kenaikan tertentu, misalnya kabar kenaikan 16% dianggap hoaks karena belum ada konfirmasi resmi dari Menpan RB atau Kemenkeu. Regulasi teknis, misalnya peraturan pemerintah, peraturan menteri, PMK, sering diperlukan agar ketentuan umum di Perpres bisa diimplementasikan. Sampai semuanya disahkan, masih ada ruang diskusi atau revisi. Beban anggaran, menaikkan gaji jutaan ASN dan pejabat negara tentu akan memberikan tekanan pada APBN. Aspek ini harus sangat diperhitungkan agar tidak menimbulkan defisit yang besar. Risiko inflasi. Jika kenaikan gaji tidak diimbangi pertumbuhan ekonomi dan pengendalian harga, maka daya beli real bisa tergerus. Kita memasuki segmen 4 yaitu implikasi bagi PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara. Berikut situasi yang mungkin akan dirasakan oleh setiap kelompok. PNS dan P3K bisa menikmati kenaikan gaji pokok sesuai golongan plus potensi insentif tambahan bila kinerja baik. TNI dan Polri, selain gaji utama, mereka juga mengandalkan tunjangan dan fasilitas khusus, keamanan, operasi, jaga, DSB. Kenaikan gaji pokok akan menjadi tambahan,
tetapi efektivitasnya tergantung apakah tunjangan, penugasan juga disesuaikan. Pejabat negara, menyertakan mereka sebagai penerima kenaikan gaji menjadi langkah yang cukup kontroversial. Publik akan mengamati apakah kenaikan itu sebanding dengan tanggung jawabnya dan apakah berkeadilan saat masyarakat kebanyakan dalam kondisi susah. Untuk semua, rapel akan menjadi hadiah sekaligus tantangan administrasi karena penghitungan dan pencairannya harus tepat agar tidak timbul keluhan. Kita masuk segmen terakhir yakni yang kelima, tips catatan bagi pemirsa, aparatur dan pemirsa umum. Pantau regulasi teknis, Perpres hanya kerangka, aturan turunanlah yang akan menjelaskan detail, siapa tepatnya, kapan, bagaimana pencairan, dan sebagainya. Jangan percaya kabar sepihak, apalagi jika prosentasenya tinggi tanpa sumber resmi, selalu cek situs kementerian atau lembaga resmi. Perhitungkan pendapatan bersih, setelah pajak, iuran, dan potongan lain, kenaikan nominal belum tentu berarti secara bersih meningkat banyak. Optimalkan kinerja. Sistem total reward menekankan bahwa kualitas kerja bisa jadi salah satu penentu insentif atau bonus tambahan. Berikan pengawasan publik, masyarakat berhak meminta agar kebijakan ini berjalan transparan, akuntabel, dan adil. Sekian pembahasan kita tentang kepastian kenaikan gaji PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara tahun 2025. Meski kerangka Perpres sudah ada, masih banyak detail yang harus disimak dan diperjuangkan agar janji ini benar-benar sampai ke tangan penerima. Kalau Anda PNS, TNI, Polri, atau pejabat, bagaimana pendapat Anda soal kenaikan ini? Apakah sudah sesuai harapan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update regulasi keluaran pemerintah terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.